Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi pemrograman game. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pengenalan pemrograman game ini, di mana kita akan membahas Game Object and Programming Introduction, atau pengenalan dari game object dan game programming. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kisah dari Alif, di mana kali ini Alif akan mencoba mempelajari membuat game menggunakan Unity. Tentunya, agar lebih mudah, Alif perlu memahami dan mengenali istilah-istilah yang ada dalam pemrograman game. Oleh karena itu, mari kita lihat kisahnya. Dalam membuat game 2 dimensi di dalam Unity, pada dasarnya ada 3 aktivitas utama, di mana yang pertama adalah kita menyiapkan aset atau kita memasukkan seperti material musik, gambar, animasi ke dalam lingkungan pengembangan game kita. Lalu kita masukkan aset-aset tadi yang sudah dimasukkan ke lingkungan pengembangan game ke dalam scene, sehingga aset tersebut sudah menjadi sebuah game object. Lalu tentunya setelah menjadi game object, kita akan memberikan komponen-komponen yang nantinya akan menjadi fungsi-fungsi untuk memudahkan kita mengontrol karakter-karakter atau membuat mekanik di dalam game kita. Seperti apakah penjelasan lebih detailnya? Mari kita lihat. Ini adalah lingkungan dari Unity, di mana seperti yang ada di bawah yang sudah saya beri boundary rounded rectangle itu, ada 2 gambar, yaitu 1 gambar manusia dan 1 background untuk seperti layaknya environment game. Saat kita memasukkannya ke dalam Unity, maka 2 objek tersebut masih disebut aset. Tetapi saat kita sudah memasukkannya ke dalam scene layaknya seperti yang Anda lihat di layar ini, maka kedua objek tersebut sudah menjadi game object. Dan tentunya bisa kita lihat di sisi kiri, 2 objek tersebut sudah terdaftar di dalam hierarki. Di dalam hierarki ini akan muncul semua aset-aset yang sudah menjadi game object, terlepas merupakan game object yang aktif atau langsung dibangkitkan di dalam game, atau mungkin yang masih belum aktif, yang sedang menunggu waktu untuk dibangkitkan. Semua akan muncul di dalam hierarki. Dan seperti yang tadi dijelaskan, bahwa tahap ketiga adalah kita bisa memberikan komponen terhadap game object yang fungsinya adalah memberikan fitur, memberikan behavior terhadap game object kita. Seperti yang ada di sisi kanan layar Anda, itu adalah yang disebut dengan game object komponen, dan kita bisa menambahkan fiturnya dengan cara menekan add komponen. Komponen pertama yang biasanya perlu kita tambahkan adalah rigid body. Berfungsi untuk menambahkan engine fisik pada sebuah sprite atau seperti karakter. Sprite itu adalah karakter yang sudah berbentuk animasi yang bergerak, sehingga sprite tersebut akan memiliki bobot, memiliki berat karena sudah memiliki fisik badan, sehingga akan menghasilkan efek gravitasi. Dan dengan rigid body ini akan membantu kita
saat memberikan skrip, memberikan kode untuk mendorong, memantulkan, dan lain-lain. Karena tadi sudah memiliki bobot atau beban atau berat pada fisik, sehingga dampaknya akan seperti ini. Seperti yang kita lihat tadi, dia akan terjun bebas. Kenapa? Karena kita hanya baru menambahkan rigid body yang memberikan dampak game objek karakter kita memiliki massa. Oleh karena itu, rigid body 2 dimensi ini akan memerlukan komponen yang lain yang disebut dengan collider, di mana collider digunakan untuk mengenali area yang terkena dampak dari rigid body tersebut. Secara umum ada 3 body type rigid body, yaitu dynamic, static, dan kinematik. Sekarang kita akan membahas apa itu collider. Collider itu adalah komponen yang mendeteksi terjadinya tumbukan atau pertemuan antar dua fisik, dua sisi wujud antara sebuah game objek dengan game objek lainnya. Jadi dengan menambah collider kita akan memberikan efek seperti adanya tumbukan atau pertemuan antara dua sisi yang memiliki fisik. Box collider adalah komponen yang berbentuk kotak, oleh karena itu dinamakan box, untuk mengatur perilaku fisik jika terjadi tumbukan. Contohnya adalah seperti ini. Saat kita menambahkan box collider, maka seakan-akan kita akan memiliki kotak ini, di mana kita bisa lihat untuk pijakannya pun kita memerlukan box collider, dan untuk karakternya kita juga memerlukan box collider. Hanya saja kita juga harus memikirkan sisinya itu akan dibuat di sisi mana. Dan perlu diingat, kita perlu memperhatikan wujud dari game objek kita. Apakah ukurannya, tingginya, panjangnya perlu kita ukur secara presisi. Contohnya ini, di mana di karakter hero kita atau karakter orangnya, saya memberikan box collidernya tidak full body. Kita hanya memberikan sampai ke perut dari karakternya. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi seperti ini. Karena tumbukannya ada di antara tanah dan perut, maka bisa kita lihat kakinya menjadi berada seperti layaknya masuk ke dalam tanah. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan posisinya secara presisi sehingga hasilnya seperti ini. Layaknya orang yang sedang memijakkan kaki di daratan. Itu adalah box collider. Berikutnya ada istilah yang dinamakan prefab, di mana prefab ini berasal dari kata prefabrication, yang artinya atau istilah ini digunakan untuk bidang konstruksi, karena prefabrikasi itu merupakan metode konstruksi dalam pembangunan rumah, di mana kita akan membuat komponen-komponen materialnya itu di luar lokasi. Jadi kita bangun dulu seperti temboknya, atapnya di luar area pembangunan. Lalu jika sudah selesai dibangun, maka kita bawa dan kita rakit atau kita susun layaknya menyusun puzzle atau membuat seperti Lego dan lain-lain. Maka ini adalah contohnya. Benar, kita bisa lihat sisi atasnya, bisa kita lihat lantai 2-nya, tembok depannya sudah terpasang, tinggal menunggu tembok sampingnya dan sudah ada tata letaknya layaknya sebuah puzzle. Itu merupakan prefabrication. Sehingga bisa dikatakan prefab dalam game adalah teknik dalam pembangunan game di mana kita dapat membangun komponen game. Di dalamnya ada properti game objek yang dibuat mungkin di luar scene-nya, tapi nanti saat kita butuhkan kita bisa masukkan ke dalam scene dan kita bisa memakainya berulang kali.
Kenapa berulang kali? Karena prefab itu mirip dengan konsep enkapsulasi pada Java. Mungkin Anda sudah ingat di pembelajaran Object Oriented Programming-nya Java, di mana dengan enkapsulasi kita bisa membuat sebuah kelas di mana merupakan pembungkusan dari data atau atribut dan metode di dalamnya. Seperti yang ada di samping kanan ini. Dan atribut dan metode pada kelas enkapsulasi tersebut hanya dapat digunakan atau diakses oleh kelas lain yang menginstansiasi atau memanggil kelas enkapsulasi tersebut. Dan tentunya jika diperlukan lagi, kita tidak perlu lagi membuat kelas enkapsulasi yang lain. Kita tinggal melakukan instansiasi dari kelas enkapsulasi tersebut. Sehingga bisa digambarkan bahwa prefab itu adalah gabungan dari game object karakter, atau mungkin kita mau menambahkan darah atau code dari karakter kita, dan tentunya kode yang kita bungkus menjadi sebuah paket komponen yang disebut dengan prefab, di mana kelebihannya adalah prefab memungkinkan kita menggunakan instansiasi berulang kali tanpa harus membuat objek yang sama berulang kali. Contohnya adalah di sini saya sudah menyediakan contohnya prefab dari komponen atau game objeknya dari pohon. Di sini saya sudah menambahkan script jika nanti mengenai karakter utama akan bergoyang daun-daunnya contohnya, dan jika ingin saya buat berulang kali atau saya ingin memunculkannya banyak, maka saya tidak perlu lagi meng-create ulang. Saya tinggal melakukan instansiasi sehingga saya tinggal menggunakannya berulang kali. Dan tentunya dengan kita menggunakan berulang kali, yang menggunakan instansiasi akan menjadi child dari parent-nya atau masternya dari prefab ini. Sehingga jika masternya kita rubah atau parent-nya kita rubah, warna daunnya menjadi oranye, layaknya sedang berguguran mungkin, atau sudah tua daunnya, maka otomatis semua pohon yang menginstansiasinya atau menggunakannya atau menjadi child-nya akan ikut berubah. Tetapi sebaliknya, kita juga bisa mungkin melakukan layaknya override. Kita bisa saja hanya merubah dari sisi child-nya saja. Contoh, salah satu child-nya ingin kita rubah warnanya agar memberikan kesan yang lebih variatif contohnya, tapi secara scripting dan bentuk tetap sama seperti masternya, maka itu mungkin dilakukan dalam prefab. Selain prefab, ada juga yang dinamakan constraint. Ini adalah berfungsi untuk mengunci pergerakan, posisi, perputaran atau ukuran dari suatu game object dengan game object yang lainnya. Contoh ilustrasinya adalah di sini saya memiliki sebuah lingkaran atau bola berwarna orange, di mana karakter utamanya akan membawa game object bola tersebut. Maka saat karakter utamanya menyentuhnya dan memegangnya, otomatis harus terkesan dibawa oleh karakter utama. Maka saat karakter utama melompat, game object lingkaran pun ikut melompat mengikuti game object karakter utama. Itulah fungsi dari constraint. Lalu ada juga yang disebut dengan frame. Frame rate adalah jumlah bingkai gambar yang digunakan atau dimunculkan dalam 1 detik. Biasanya disebut dengan FPS, frame per second. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk pembuatan animasi, pembuatan sprite, pokoknya sesuatu yang bergerak yang merupakan hasil kombinasi dari banyak gambar, maka kita perlu menggunakan satuan FPS. Semakin tinggi FPS-nya berarti semakin banyak yang tersusun atau terangkai dalam 1 detiknya, maka menghasilkan gambar yang lebih mulus, lebih smooth. Diperlukan frame rate sebesar 30 fps untuk menghasilkan gambar dengan pergerakan yang mulus. Jadi, jika kita ingin membuat animasi contohnya, jika ingin mulus berarti kita harus menyediakan 30 gambar
untuk pergerakan dalam 1 detiknya. Bisa Anda bayangkan, jika kurang dari itu akan seperti patah-patah gitu ya, karena ada jeda dari pergerakannya. Ini yang disebut dengan frame. Lalu ada juga script. Scripting adalah unsur penting dalam semua game. Bahkan game sederhana pun perlu script karena ini akan mempengaruhi behavior agar bisa dikendalikan oleh pemain. Tentunya kita harus membutuhkan script atau memasukkan script. Merespon masukan dari pemain dan mengatur cara gameplay yang terjadi pada game itu pun ditentukan oleh script. Di luar script dapat digunakan untuk menciptakan efek grafis juga. Jadi saat misal berbenturan, saat karakter utama menyentuh koin, tiba-tiba koinnya hilang seakan-akan diambil, itu pun menggunakan scripting. Mengontrol perilaku fisik benda atau bahkan menerapkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk karakter dalam permainan pun akan menggunakan script. Dimana ini adalah contohnya di dalam Unity kita bisa menggunakan script seperti ini layaknya menggunakan bahasa Java. Dan untuk memasukkannya tentunya kita bisa menggunakan add component dan kita memanggil scriptnya tersebut dari karakter yang ingin diberikan kecerdasan atau perilaku tersebut. Dimana yang perlu kita pahami adalah urutan eksekusi game. Ada istilah yang disebut dengan ASUP, dimana merupakan singkatan dari awake, start, update, dan based on event. Awake itu adalah dimana game, objek, komponen, dan script dipanggil, ya dibangkitkan karena harus menyiapkan diri untuk digunakan. Awake hanya dipanggil sekali pada project game. Jadi saat akan mulai itu akan dibangunkan supaya siap digunakan, sehingga saat start maka game, objek, dan setting properti yang ditempatkan akan dijalankan sesuai dengan scene-nya. Lalu terjadi update juga. Update ini terjadi jika apa? Tentunya akan mengikuti dari alur gamenya. Dia akan mengupdate script mana saja yang akan berjalan tergantung dari behaviornya. Apakah menyentuh koin, apakah menyentuh musuh, tentunya itu akan mengupdate script mana yang akan dijalankan. Dan tentunya semua based on event update tersebut, sehingga script akan dijalankan pada saat momen apa yang terjadi. Jadi semua akan saling berkaitan. Itu adalah penjelasan dari materi pada pertemuan ini. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.